hari ini alhamdulillah saya sudah menghadirkan 3 narasumber ya, Ketua Karang Taruna Mas Joko Siswanto Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua Karang Taruna juga merangkap sebagai Ketua LPKSN gitu Mas Joko ya. Mas Joko beliau juga aktivis dan penggerak Karang Taruna yang ada di kota, dan yang ada di tengah adalah Bapak Samsudin. Bapak Samsudin ini merupakan sosok penggiat di bidang terutama di pedesaan yang dinamakan sebuah asosiasi penggiat desa Indonesia. Dan satunya lagi ini yang ada di sebelah saya ini adalah Mas Irham Asrudin. Beliau adalah aktivis pemuda Madura. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan santai, dengan nyaman. Kita akan membahas kegiatan yang ada di Kabupaten Banten. Selama ini sebagai Ketua Karang Taruna, apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan terutama di Kabupaten Banten, Mas Joko sebagai Ketua Karang Taruna? Mungkin bisa diuraikan secara singkat dan kita akan saling berkolaborasi dengan beliau-beliau di sini. Monggo Mas Joko. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang tadi seperti disebutkan dari moderator bahwasanya sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Banten, saya dapat amanah di tahun akhir 2021. Kita dilantik atau dibuka sama Bupati di akhir 2021. Pertama yang kita lakukan yaitu di penguatan struktural ya. Bahwasanya kalau dulu Karang Taruna itu kan hanya di desa, hanya di desa. Tapi sekarang ini perlu diketahui, mungkin juga dari masyarakat sendiri belum paham atau belum tahu bahwasanya sesuai dengan Kemensos 2025 2019 bahwasanya sekarang Karang Taruna itu tidak hanya di desa ya. Jadi dari pusat, Karang Taruna pusat yang ada di pusat itu langsung dieskakan oleh Bapak Presiden. Karang Taruna tingkat provinsi langsung dieskakan oleh Gubernur. Karang Taruna Kabupaten dieskakan langsung dari Bapak Bupati atau Wali Kota. Ada juga Karang Taruna Kecamatan langsung dari Pak Camat, dan Karang Taruna Desa atau Kelurahan. Ya, mungkin di Indonesia ini mohon maaf satu-satunya organisasi kepemudaan atau organisasi masyarakat yang struktur atau pengurusnya sampai ke desa. Rata-rata mungkin mentok sampai kecamatan, tetapi untuk Karang Taruna sampai desa. Nah, dalam era seperti ini ya, ini peran pemuda tentunya sangatlah vital dalam era pembangunan, dalam era perkembangan digital dan lain-lain, karena kita juga dituntut untuk memberi perkembangan. Bahwasanya peran pemuda itu sangat-sangat vital, baik di tingkat desa, kecamatan atau kabupaten. Ya, kita lihat kita punya moto di mana pemudanya maju, desanya pasti maju. Kita di bawah Kemensos, ya, Kementerian Sosial. Kalau di sini dijual dinas sosial. Kita anaknya dinas sosial, tapi untuk desa kabupaten. Nah, kita kemarin untuk menjawab tantangan itu perlu adanya perubahan di kamus susulan yang ada di desa atau di kabupaten. Kamus susulannya seperti apa? Kalau dulu untuk menjawab pemberdayaan itu tadi, kalau dulu di dinas sosial itu kita Karang Taruna hanya bisa mengakses untuk menunjang itu katakanlah terop sama bersih. Ya. Karena kita evaluasi, kita anggap itu sudah ketinggalan. Pada akhirnya kita berjuang setelah pembentukan pengurus kecamatan, pengurus desa selesai, kita berjuang untuk jalurnya. Kalau susulan yang sudah bertahun-tahun tidak bisa diubah, alhamdulillah dengan perjuangan itu tidak bisa berubah. Kita bisa ubah di DOK tanggal 28 Desember 2022 dan 18 di DOK. Dengan adanya kamu susulan itu sendiri, itu baik dari teman-teman Pak Jawa dan lain sebagainya. Karena dulu kalau ngasih sebuah Karang Taruna hanya terop sama bersih.
Tapi teman-teman sekarang yang ada di desa untuk menjawab pemberdayaan desa ini, mereka bisa membuat kelompok-kelompok usaha, ya, KKM kelompok usaha. Contoh kalau di Bani Bododo ada namanya Pokdakan, kelompok budidaya ikan air tawar. Kalau dulu kalau sudah bentuk kelompok harus ganti baju mas, karena di dinas sosial tidak bisa mengakses itu. Mereka ganti baju dari kelompok usaha nanti ke dinas peternakan dan perikanan. Karena dinas sosial nggak bisa, jadi karang-karungnya hilang. Jadi dengan pikiran itu kita sudah capek-capek membentuk sebuah kelompok usaha, jadi harus ganti kelambi. Kan ya sakitnya itu di sini ya. ya gitu. Akhirnya kita bicara itu alhamdulillah sekarang sudah bisa. Jadi teman-teman pemuda nanti pemirsa apabila kurang jelas bisa langsung ke kami, sementara kami nanti akan kami jelaskan kamu susulannya seperti apa. Kalau kita bahas malam ini sampai pagi nggak selesai. Tetapi ini kabar baik untuk teman-teman yang ada di desa atau di kelurahan atau di kecamatan bahwasanya teman-teman monggo kita lakukan pemberdayaan dari pertanian, perikanan atau peternakan itu bisa jalan. Contoh di Bulak Bindo kemarin kita ada pemuda pelopor sesuai tadi temanya pertanian. Di sana ada cewek, lulusan D3 umurnya baru 19 tahun ya. Di Bulak Bindo itu kemarin dia punya terobosan. Contoh kecil nanti bisa dicek di sana. Punya terobosan dia membuat pembibitan padi di halaman-halaman rumah ataupun di pekarangan rumah. Ya, dengan sistem yang modern. Ya, kalau dulu daun dadak sekarang belum selesai kan. Kemarin kita ajukan ikut kita lombakan di pemuda pelopor yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah itu bisa juara 2 provinsi. Ya, pemuda tersebut. Terus ada Mas Yubi juga di Bendo juga di desa itu pemberdayaan dia membibikan jeruk itu juara 2 juga di situ. Terus ini kita juga lagi persiapkan pilar-pilar sosial dari pemuda Karangtaruna Sukawiti nanti akan kita ikutan lomba di provinsi dan nanti semoga bisa di sana untuk di Sukawiti itu unggulannya yaitu peternakan maggot untuk pengelolaan sampah limbah, kotoran hewan dan limbah yang ada. Terus ada di sana ada peternakan lebah madu sana ya ini kita lombakan jadi itu sekelumit ya nanti lebih lanjut monggo bisa. Jadi teman-teman Karangtaruna fokusnya yang ada di desa yang kabar baik. Nah di situ ada beberapa kaum susu. Terus untuk seberapa jauh ketika sudah dideklarasikan atau dilantik di beberapa bupati ya? Tanggal berapa ya? Itu tanggal 23 Desember 2021. 21. Desember. Seberapa penguatan untuk Magetan sendiri di bawah tokoh pimpinannya Mas Joko sebagai ketua Karangtaruna di Magetan itu sudah berapa persen penguatan untuk menjaring atau membentuk struktural tiap desa? Untuk Pak Camat, kita turun Pak Camat, alhamdulillah di bulan Juli 2022 itu dari 18 kecamatan itu sudah terbentuk semua. Jadi saat ini pengurus 18 kecamatan sudah terbentuk semua, sudah ada pengurusnya. Itu terus selanjutnya otomatis dengan terbentuknya pengurus kecamatan itu pengurus yang ada di desa itu sudah terbentuk karena syaratnya untuk membentuk pengurus kecamatan itu pengurus desa harus terbentuk dulu yang ada di kecamatan itu. Contoh di kecamatan Maniboyo itu ada 12 kecamatan, ada 12 desa. Jadi dari 12 desa itu membentuk pengurus desa dulu, nanti setelah itu baru membentuk pengurus kecamatan. Jadi untuk saat ini dari 18 kecamatan sudah ada pengurusnya semua. Dari 235 desa kelurahan itu sudah kurang lebih 95% sudah terbentuk. 95% terbentuk. Apakah ada mekanisme pembentukan Karangtaruna yang ada di tiap-tiap desa itu ada acuan aturan untuk mendirikan sebuah pengurus Karangtaruna? Acuannya Kemensos tahun 2005-2019 itu sudah lengkap disebutkan bahwasanya Karangtaruna desa itu dibentuk oleh desa dan harus dihadiri pengurus minimal di atasnya. Jadi setiap pembentukan pengurusan di desa itu kami hadir. Kita namanya kalau di Karangtaruna namanya temu karya desa, temu karya kecamatan, temu karya kabupaten. Dari Bapak Samsudin sebagai Ketua Asosiasi Pegiat Desa Indonesia, hanya Karangtaruna sesuai dengan Permensos 2019
25 2019. Bapak Samsudin, saya minta apa namanya itu tanggapannya. Apakah harus lahir di tahun 2019 tanggal 25 itu karakter dibentuk, atau mengapa kalau jauh sebelumnya karakternya sudah segera dibentuk harus memunculkan tahun 2019? Nah ini kan suatu terobosan yang menurut saya juga, saya tidak mengatakan kalau pemerintah itu terlambat, tidak. Tapi kenapa kok baru muncul tahun 2019 Permensos mengeluarkan acuan atau aturan yang sudah sebagai ketua asosiasi pekerja desa itu mungkin mohon izin bisa disampaikan mulai tahun berapa sebagai ketua asosiasi pekerja desa. Jadi kan mungkin biar publik tahu. Iya. Asosiasi pekerja desa itu di provinsi, kemudian setiap tahun ada regulasi pergantian. Saya juga memang di tahun ini karena periodenya 1 tahun begitu, mulai Januari kemarin sampai dengan sekarang September ya. Jadi habis masa nanti 1 tahun kalau tidak dipilih lagi kan begitu. Pada intinya bahwa memang pekerja desa ini tidak bisa lepas dari Kementerian Desa. Yang saat itu memang Kementerian Desa itu menjadi kementerian yang katakanlah tidak banyak dipilih oleh para menteri, para pembantu presiden. Kemudian dibuka saja oleh orang hijau kan begitu, mulai Pak Jafar, kemudian Pak Sanjoyo, Kalau dijelaskan Nah, terkait dengan urusan pemuda, kalau ngomong tentang struktural, sebenarnya pemuda desa itu sudah beraksi, bereaksi, sudah berinovasi. Cuman kalau secara formalitas yang lebih jauh kan aturan Kemensos. Nah, hanya saat ini kami sudah merasakan bahwa teman-teman di desa yang tergabung dalam Karang Taruna Desa itu sudah banyak melakukan inovasi. Karena saya punya badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama yang baru setahun ini dibentuk dan di SK-kan oleh Kemenkumham seperti peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021, kemudian peraturan Menteri Desa PDTT di nomor 3 tahun 2015 dan nomor 15 tentang teknis seperti apa pengelolaannya, merupakan pergantian dari X ke N yang insya Allah saat ini sudah merambah ke seluruh Indonesia. Artinya Menteri Desa menginginkan mengawali Indonesia dari desa tadi. Maka seperti yang digagas oleh Jokowi JK saat itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah badan usaha milik desa, kemudian induk desa, kemudian ada ada penghasilan asli desa dan sarana olahraga desa. Begitu. Itu tahun berapa? Mulai periodenya Pak Jokowi JK. Berarti periode Pak Jokowi pertama. Yang pertama ya. Alhamdulillah, misalnya kalau boleh saya berikan sampel, di Poncol sudah terwujud semua. Jadi ada umum desanya, ada sarana olahraga desa yang 3 tahun kemarin untuk TNMD yang sekarang sudah dipelaporkan. Artinya dia melihat langsung bahwa sarana olahraga desa yang disingkat Surgades yang kita beri nama Ki Ageng Cokrokusumo itu sudah sangat bermanfaat, terutama untuk generasi muda, untuk turnamen segala macam. Bahkan kemarin turnamen antar Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu tahun berapa mungkin bisa Itu di tahun 2021. Nah, yang kedua terkait dengan peran embrio ya, bahwa peran dari keterlibatan pemerintah kabupaten terkait dengan upaya yang dilakukan oleh generasi muda
memang dirasa kurang. Karena apa? Terkadang pemuda itu suka instan. Kalau misalnya saya punya unit usaha untuk seperti apa 5-10 tahun ke depan untuk biar bisa dikelola oleh pemuda desa. Namun kebanyakan pemuda desa itu lunga neng luar negeri, mulai beli motor apa kan begitu ya? Kebanyakan orientasinya sih ya, orientasi. ini persoalan. Dan saya sendiri sebagai dinobatkan sebagai ketua pegiat desa Indonesia di Kabupaten Magetan. Ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya sampaikan, tapi sebelumnya akan menanggapi terkait dengan apa embrionya para Taruna itu diberikan di tahun itu. Mungkin bisa begini, apa di Pak Sajudin Kopi Magetan itu yang awalnya kita tawarkan bahwa ini sebenarnya prospek, Mas, kita coba tawarkan ke setiap sosialisasi di desa-desa di saat musim Bangdes kita tawarkan. Tapi itu tadi wong kuwi lek urung ngrasakne ora gelem melangkah. Engko satu rugi. Ternyata saya coba, alhamdulillah dalam perjalanan 5-6 bulan ini tidak kurang dari 60 kg laku. Sehingga kafe-kafe di Magetan alhamdulillah ngambil ke saya. Bapak bisa buka IG-nya Paritan Kopi Magetan. siap. Bulan kemarin dari juga siap mencicipi. Maka saya mungkin akan lebih dekat dengan Pak Joko sebagai Taruna, dan alhamdulillah kalau terkait dengan pertanian saya juga sebagai sekretaris LMDH Laut JS, sehingga saya tahu LMDH Kabupaten Magetan bahkan selalu DS ada 20 titik. Ada yang produksi susu, ada yang spesial camilan, macam-macam itu. Itu semua kita kawal, termasuk wisata dari langit. Kita juga ikut mendata seperti apa pemuda desa, walaupun itu namanya BUMDes, tapi sebenarnya peran aktif adalah pemuda desa. Ada 10 teman itu yang menginisiasi dari apa namanya hasil ngopi bareng kayak begini. Kok tidak ada Mas, dia tahu kondang saya begitu. Itu kira-kira begitu Mas. Apa sebelumnya apakah Bapak selaku sebagai ketua ADC dengan kehadirannya Mas Joko pasca dilantiknya sebagai ketua Karang Taruna akhir tahun 2021 langsung menanggapi bergerak untuk bisa berkoordinasi bekerja sama untuk melakukan sertifikat. Tadi Bapak menyampaikan kebetulan Mas Joko ini kita ketemu. Begini, kita merasakan semangatnya pemuda desa yang saat ini kita rasakan dengan adanya beberapa inovasi terkait dengan kegiatan pemuda Karang Taruna, dan itu harus melekat di kegiatan desa kan begitu. Maka kemudian saya perlu dekat dengan Mas Joko seperti apa program-program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengahnya kan begitu, sehingga kita bisa berkolaborasi seperti apa kalau event seperti ini di samping hanya voli saja, misalnya yang lain seperti itu. Selama ini kami tidak begitu semangat. Hanya saya ingat waktu melakukan turnamen di Jawa Timur, Jawa Tengah itu sepertinya diwakilkan. Jadi tidak ketemu, jarang berdialog kan begitu ya Mas Joko ya. Maka alhamdulillah bisa ketemu. Nanti insya Allah akan mencoba memperdayakan pemuda ben betah menjadi anak desa, yang itu alhamdulillah kan juga bisa mengambil melalui proses pengajuan untuk menggunakan dana desa kan begitu, apalagi sekarang mau naik dana ini. Dengan keberadaan ketua Karang Taruna dengan beliau Bapak Samsudin, mungkin bisa dijelaskan Pak Ilham ini sudah berapa tahun pengalaman di aktivis, seberapa jauh juga
memantau semua bentuk kegiatan yang tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Magelang. Dan anggaran, ya, anggaran ini ya, kita bicara anggaran untuk Karang Taruna sendiri. Sebelum diterbitkannya SK yang terbaru 2019 nomor 25 ya, ini seberapa jauh tingkat pengawasannya dan bagaimana Mas Ilham sebagai tokoh pemuda aktivis di Magelang? Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari penjelasan dari sahabat Joko dan Pak Samsudin mengenai pemuda, kita ngomong pemuda hari ini memang gimana ya? Pemuda hari ini itu masih belum bisa terlepas dari ngomong perekonomian, ngomong itu belum bisa lepas dari itu. Memang masih banyak di desa itu pemuda ya itu tadi, seperti yang dikatakan Mbak Samsudin, keluar negeri senangnya instan, dapat uang banyak, gue itu pemuda, seperti itu. Saya selaku penggiat desa hari ini karena terjunnya langsung ke desa-desa, kita mencoba untuk ngobrol dengan para pemangku kebijakan di desa, ngompor-ngompori lah istilahnya seperti itu, bahwa perlu adanya pemberdayaan, pembinaan terkait kepemudaan yang ke depan di era 4.0 ini. Semua atau segala perekonomian itu tentang bebas. Maka dari itu perlu adanya pembinaan SDM. Nah, selama ini pemerintah apakah tidak ada pembinaan yang namanya pembinaan SDM di tingkat desa, sehingga yang dikatakan dari Mas Ilham ini akan menimbulkan kejenuhan di pemuda berat akhirnya jadi TKW itu apa TKW itu? Kalau ngomong pembinaan dari desa selama ini saya kira juga masih sangat minim sekali, apalagi dengan anggaran yang mana itu juga masih belum bisa dianggarkan ke arah situ, karena hari ini mindset dari para pemimpin yang ada di desa itu masih dalam taraf pikirkan pembangunan lagi, infrastruktur lagi. Karena sudah saatnya hari ini itu kepala desa, kalau ada beberapa kepala desa yang maju di wilayah Magelang itu ya konsep pemikirannya itu mengarah ke pemberdayaan, dimulai dari entah itu Karang Taruna dengan UMKM-nya, dengan BUMDes bersama. Coba kalau ngomong pemberdayaan, ngomong pertanian itu sangat simpel dan sangat mudah kalau desa itu menganggarkan hal itu. Menganggarkan, saudara, kalau menganggarkan, mohon maaf ya, apakah dari tokoh pemuda sendiri itu tidak ada nyali atau keberanian? Kalau misalkan atau tidak Mas Ilham ini bentuk anggaran ke infrastruktur, kalau saya juga ikut mengamati kan banyak sekali infrastruktur seperti irigasi dan seterusnya. Ya, nah, terus Mas Ilham sendiri, bagaimana langkah pemerintah berikutnya agar terdorong dan terdobrak dari tokoh pemuda itu akan memberanikan diri mengusulkan ke desa? Gimana? Ya, hari ini untuk mendorong itu, kita kan tahu, kita kalau ngomong BUMDes hari ini, kalau ngomong pemerintah desa itu masih ragu dan setengah-setengah. Ibaratnya itu gimana? Kita mengasih pos anggaran tapi dengan konsep kosong. Terus kelakuan otomatis dengan terbentuknya BUMDes kelakuan. Orang yang mau jalan ini ibaratnya pasti akan menuntut hak. Sedangkan dari situ tetap ada aturan di BUMDes tersendiri yang apa
program yang mengikat ya. program yang mengikat di mana pengurus BUMDes itu ada honornya. Akan tetapi anggaran itu tidak boleh dipakai untuk Kegiatan. honor. Honor. Tidak boleh. Karena ngomong sistem pemberdayaan. Nah, cobalah makanya dari situ kita ngomong Bank Hasil, kalau ngomong pertanian, pemuda itu sangat banyak potensi yang ada di desa sini lah, Pak sini. Contoh salah satu ngomong kita peternakan kambing itu lah, itu kan simpel banget. Kalau ngomong peternakan, yang paling dicari, yang paling pokok itu adalah apa? Pakan. Desa sudah tahan ada, anggaran ada, tinggal mencari SDM pemudanya, dibina dan dibina terus untuk melaksanakan pemberdayaan di bidang pertanian. Itu sangat mungkin dan sangat bisa terjadi. Akan tetapi hari ini saya banyak melihat pemerintah desa itu yang masih ragu terhadap padahal kalau ngomong jangka panjangnya, kalau ngomong BUMDes itu dengan kalau sudah memang 1 sampai 2 tahun kita jangan mengharapkan pendapatan profit. Akan tetapi bagaimana Kita mengembangkan anggaran yang dikasihkan desa, akan juga mendapatkan usaha hasilnya. Nah, setelah itu ke depan itu baru ngomong profit dan sebagainya. Pengembangan itu melalui pemberdayaan, melalui peningkatan kapasitas. Itu sangat mungkin terjadi untuk desa. Bahkan di tingkat kabupaten pun saya kira pos anggaran itu juga sangat besar. Akan tetapi pemerintah atau kepala daerah ada kepentingan nggak di situ? Maksudnya ada kepentingan, orang kepentingan ya nggak dikasih poskan anggaran di situ. Nah di situ loh yang harus kita kawal. Tanda kutip kepentingan bisa diterjemahkan dari kita sendiri ya. Mungkin Pak Samsudin ini tanggapan yang dari aktivis kita dari tokoh pemuda, dari yang dipaparkan tadi, gimana menurut Pak Samsudin ini kan menarik sekali pengelolaan BUMDes dan seterusnya, apa yang disampaikan oleh Pak Ram tadi. Kok sampai tidak mungkin tidak terdistribusikan untuk blok anggaran agar bisa meningkatkan pemberdayaan untuk kepentingan desa setempat. Gimana selama ini pemantauan jenengan dari sebagai ketua KPS? Begini, sebenarnya kita menyadari bahwa peran pemuda itu memang sangat penting di tengah-tengah masyarakat, karena sokok bulunya sebuah perkembangan desa apapun itu pemuda. Tatkala bicara persoalan prosedur, memang seperti yang disampaikan Mas Irfan, bahwasanya tidak heran kalau memang segalanya itu perlu dicoba, uji kelayakan. Kita tahu 3 tahun yang silam berapa banyak dilakukan pemuda untuk menggalang potensi desa, misalnya dengan tempat-tempat selfie dimanapun wisata desa tumbuh dan berkembang. Tetapi seiring dengan perkembangan, akhirnya wong selfie kisah ngono pengen ngalih nggon terus mati set. Dan itu juga tidak sedikit biaya dikeluarkan. Siapa yang bisa bertahan, misalnya seperti nah, satu lagi kebijakan yang ada di pemerintah desa memang tidak begitu memihak pada generasi muda. Artinya butuh kepercayaan penuh. Padahal sebenarnya lokasi itu ada, harus ada ini pengajuan proposal itu mutlak. Tapi yang kita rasakan memang di banyak tempat di desa-desa masih tertutup fisik. Padahal kan bisa dibalik. Kalau desa yang maju kan rezeki
ikut kan begitu. Lah di ngecor dalan ditentak. Tapi lah di tuku peralatan sing iso memberdayakan manusia itu akan otomatis. Ora usah ngejoknya proposal dari jalan sudah otomatis dari pasar itu kan begitu. Dengan sendirinya. Kira-kira begitu. Nah ini kalau sudah Pak RT-nya Pak Samsudin ya, ini Mas Joko itu peran penting ya, peran penting di sini itu kan jenengan sebagai ketua Karang Taruna Magetan dengan adanya uraian yang disampaikan oleh Mas Joko dengan Pak Samsudin ini langkah ke depan, langkah strategis dengan adanya bentuk kejanggalan atau apa namanya itu yang membuat hambatnya kemajuan desa. Mungkin belum bisa memberikan beberapa indikator untuk ke depan. Ini istilahnya sampaikan pengganti apa ngomong pegang dulu hari. Ya, hari. Kalau saya bilang pemerintah kata pemerintah desa, kalau nanti saya tanya kalau sudah mohon maaf. Saya dalam gitu ya. Nah ini jadinya sebagai ketua Karang Taruna yang dipercaya dengan Magetan ini apa terobosan ke depan? Jadi yang saya lihat, saya amati kan yang dikedepankan itu kan pembangunan destinasi wisata. Kalau saya lihat destinasi wisata dibangun dekat wes seperti yang disampaikan Pak Samsudin ini bisa selesai. Ya kan? Padahal yang di sini kan yang namanya ikonnya Magetan kan yang pertama sarana. Kedua itu kan kalau nggak salah majusus. Nah, Mas Joko ini saya minta ketegasan dan kejelasan Mas Joko sebagai seorang leader di Magetan, apalagi ketua kawan-kawan. Bagaimana tindakan jenengan apa yang disampaikan oleh beliau ini, langkah preventif dan langkah strategis agar bisa memberikan nyali mental untuk bisa memberdayakan dan meningkatkan SDM-nya untuk menciptakan sesuatu. Kalau saya misalnya kita butuh 3 hal. Yang pertama kita butuh sebagai konseptornya, pembuat programnya. Nah, pembuat programnya itu siapa nanti kita siapkan. Yang kedua kita butuh tenaganya. Tenaga sudah ada secara struktural. Kemarin step by stepnya sudah kita siapkan. Yang terpenting yang ketiga ini Mas, masalah anggarannya. Kalau saya pribadi dan teman-teman pengurus kabupaten terus terang kalau untuk mengcover semua yang ada di kabupaten itu sangat berat dan itu butuh waktu yang panjang. Ada 235 desa kelurahan. Itu terus terang kami tidak akan sanggup untuk mengcover semuanya. Makanya ada pengurus kecamatan, ada pengurus kabupaten. Yang bisa kami lakukan seperti kemarin arahan Bapak Bupati, kita buat banyak proyek. Ya. Saat ini ada beberapa Karang Taruna itu yang pilot projectnya sudah kita istilahnya ada sudah Karang Taruna yang mandiri, kayak gitu ya. Contoh di Sukowiti itu kalau kita bisa lihat di sana ada Peternakan Magor, ada lebah madu, ada persetan, store, itu semua sudah sebagai pemasukan mereka. Untuk berdiri itu memang butuh waktu yang panjang. Ya, terus di Karang Taruna bisa sendiri ya, tetap kami banggakan di Bali Asri. Yaitu saya salah satu bisa jadi amanah di Karang Taruna, salah satunya karena mungkin teman-teman dianggap saya bisa mengangkat Karang Taruna di Bali Asri. Di Bali Asri itu kami mohon maaf sekarang ini sudah tidak tergantung pada anggaran desa atau anggaran dari pemerintah, Mas. Karena semua kegiatan yang ada di Karang Taruna kami sudah di-cover sama PT Jarum. Ya, kami sudah dapat sponsor, ya, ini dari sponsor dari pekerjaan. Kami juga punya studio, Mas bisa lihat. Kami sudah punya kegiatan di sana. Kalau kita masuk ke desa Balaja ada namanya kampung Gapura, kampung Medik, kami itu yang membangun. Ya, terus ada di daerah Karangmodo itu ada desa pemuda yang konsep di olahraga, ya, ada di peternakan dan perikanan tadi. Jadi yang kami lakukan kita sekarang ini kita siapkan pilot project. Setiap tahun minimal kita ada dua desa sebagai pilot project. Itu pun memang langsung kami instruksi langsung dari Bapak Wali juga. Anggarannya pun sudah disiapkan, sudah ada programnya, sudah ada konsepnya, ada tenaganya, itu bisa jalan ya.
Kalau kita lihat tanggal itu semua banyak kepentingan. Bahkan bicara kepentingan politik, banyak karang taruna kami yang masa baktinya belum selesai tiba-tiba diganti. Ya, ini karena apa? Ya itu tadi bicara politik. Kebetulan kementerian lama itu udah apa ya, dan dukung yang jadi akhirnya ya mohon maaf. Setelah itu ganti kan gitu. Kami advokasi. Contoh kemarin yang tingkat provinsi yang siapa? Sumatera yang gubernurnya mantan DTNI Pak siapa itu? Lupa ya, DTNI kan gubernur Pak Ramayadi dibuka sama teman-teman Polri Karang Taruna provinsi. Karena tiba-tiba diganti Pak di PTN alhamdulillah dimenangkan sama Karang Taruna yang resmi. Dan seperti itu. Ya, kenapa kok makin agak berani? Ya, Mas kita berani. Sudah beberapa kita advokasi ya. Kebetulan ya sekarang ini kan saya sebagai Karang Taruna sebagai advokat juga. Kalau ada yang macam-macam ya mohon maaf kan gitu loh. Ya, tentunya itu. Ini embrio yang diciptakan oleh Pak Joko ini kan kebetulan Pak Joko kan juga sebagai pengusaha Mikot Caca. Ini juga sebagai beri contoh juga Mas. Saya tuh kan sering dengan lihat saya modal nanti ke Lampung, ke Pelabuhan, ke Sumatera. Contoh baru kemarin saya pulang dari mana? Pelabuhan Perak. Saya ke sana bawa 3 truk 21 ton kotoran cacing. Itu saya dari mana perolehan saya? Karena yang dimaksudkan ya itu kan daerah tadi masih pelarat, kita kenalkan kembali karena ada namanya apa ya, sindrom lama. Dulu booming, banyak yang gagal, hancur, pada akhirnya pada pesimis. Tapi pada nyatanya sampai saat ini ada buktinya. Contoh kecil ya, kemarin juga saya sudah ke Dinas Kelautan Perikanan menggunakan lagi. Itu kan di contoh kecil kami setiap bulan bisa mengirim puluhan ton. Terus gini Mas, apakah Mas Joko tidak Mas Joko kan sebagai ketua Karang Taruna kan bisa untuk memberikan support atau dimensi ke beberapa kepengurusan di bawah Anda sebagai ketua Karang Taruna. Sejauh ini sudahkah Anda ini dengan punya usaha seperti ini mensosialisasikan atau memberikan pemberdayaan kepada Karang Taruna untuk bisa mengeluarkan akses usaha seperti Anda? Di awal tahun kita ada namanya studi tiru. Studi tiru kita ke kampung Jalak yang di Klaten. Di sana kita beri contoh, di sana itu satu kampung itu ternak bulu jalak semua. Kenapa saya bawa ke sana? Ada kaitannya dengan ya usaha pribadi kita di bahwasanya cacing itu apa ya, fungsinya untuk ini loh. Ya, di sana itu untuk makan burungnya itu setiap bulannya itu banyak dan betul. Ya, terus kita ada beberapa teman-teman yang punya sapi, ya kita di situ kita buatkan tempat, kita kasih pengurainya, pada akhirnya saatnya berkembang, kotorannya berkembang bisa kita ambil ya. Terus pakan alternatif saya di seperti sampai kalau dengan main ke tempat saya, di situ ada tempat di situ integritas, ada peternakan, perikanan, pertanian sebagai edukasi kami bahwasanya ayo edukasi ini, contoh kamu pengen yang mana? Pengen ternak ikan itu sudah ada contohnya, pengen ternak burung itu sudah ada contohnya. Dan itu hasilnya sudah bisa teruji ya. Dan hasilnya sudah teruji. Oke. Tidak perlu seperti yang lain. Tidak usah tuh dibanding jauh-jauh. Tidak perlu kunjungan kerja. Akhirnya Iya, saya kemarin itu maaf, belajar ke Magot aja ke Kornio sana, sakit. Nah, terus ada nggak memberikan suatu eksperimen contoh dari parlemen seperti di legislatif? Karena ada dengan ini sebagai tolak ukur atau parameter sebagai pengusaha cacing ini dipanggil namanya kita kolaborasi dengan Dewan yang tadi ya tidak perlu kunjungan kerja dan seterusnya. Sampai saat ini alhamdulillah belum. Oke. Mereka kalau pribadi malah jauh. Itu tapi ada satu wakil kita yang di Magetan itu konsen banget. Mereka ada membentuk beberapa kelompok untuk pengolahan sampah, limbah yang di Magetan, edukasi langsung, cacing sama maskot ada salah satu wakil kita dan kolaborasi dengan kami juga. Ada di Subsidokerto, ada di Sudomukti, ada itu langsung binaannya salah satu teman wakil rakyat kita yang ada di Magetan. Itu sangat luar biasa. Tapi bisa disebutkan langsung wakil rakyat. Mohon maaf nanti Pak Yono Wile itu memang konsen banget untuk di lingkungannya.
Kemarin kolaborasi dengan kami beberapa tempat itu ya kita ada pengelola limbah. Memang tujuan beliaunya pengelola limbah yang bermanfaat, diuraikan sama cacing, sama masker. Ada beberapa contoh yang Jadi itu satu pelapor juga sebagai uji yang luar biasa. Mungkin kan tidak harus memfokuskan berlebihan ya. Karena Taruna ini kan dibentuk untuk bisa memberdayakan desa atau otoritas wilayah sekitar. Bagaimana untuk kita untuk bisa memberdayakan masyarakat, mengkaryakan masyarakat. Selama ini saya bertanya kepada Pak Samsudin, karena Taruna yang dibentuk ini, jelas sebagai pemuda desa itu ada nggak hasil contoh karya yang sudah bisa diunggulkan di Kabupaten Pamekasan? Seperti ini kan tolonglah kita bisa menguraikan, berpikir, duduk bersama, konsep. Jadi jangan menjadi saja. Ini juga berkasih dari aktivis media kita juga sebagai putra daerah. Nah mungkin monggo. Terima kasih. Sebenarnya banyak Mas. Inovasi dari teman-teman Karang Taruna yang ada di desa. Kalau boleh lagi-lagi saya boleh mencontohkan, misalnya yang sudah jelas diketahui banyak orang, inisiasi pertama dari Gili Langit itu adalah awalnya kan bedengan. Bedengan itu adalah sebuah taman yang menjadi dulu perkemahan, kemudian runui atau dulu kembang acaran gitu ya. Seiring dengan perkembangan, kemudian saya harus melakukan terobosan dengan perhutani karena SDS-nya kan harus dengan perhutani. Seperti apa harus membayar tahunan dengan perhutani, seperti apa teknisnya. Itu tidak gampang sebenarnya. Ada saat pembebasan tanah lahan untuk parkir itu tidak mudah. Itu saya yang melakukan terobosan. Kemudian setelah dilimpahkan dari dinas pertanian, kemudian kita kelola. Itu tadi 10 orang dari teman-teman Karang Taruna. Lalu kemudian setelah berkembang pesat, ya pihak desa ini ingin memberikan penyertaan dana BUMDes yang begitu. Terkadang menolak karena harus janji maksudnya. Kan begitu. Nah, begitu. Nah, itu satu contoh. Itu perlu mudah sebenarnya. Terlepas dari dilantik ke pura, kan bergerak dulu. Ya. Mengawal itu. Kemudian yang di Bogor misalnya, Mas Gimbal itu saat ini kambingnya banyak, Mas. Setiap album Idul Adha itu, waduh, nyetori agak ceker. Karena untuk mempromosikan. Iya. Nah, ini yang perlu memang segera dilakukan adalah gerakan pembinaan. Pemuda desa harus punya inisiasi bagus untuk dipangkas. Dibina dan dibina saja. Selama ini apakah ada pembinaan? Itu harus dari sektor mana? Begini, kan Mas Joko punya banyak kegiatan dari departemen yang ada. Kalau dia bisa membaca pangsa pasar dalam arti terobosan-terobosan yang harus dilakukan pemuda, dicari di mana ada titik pemuda yang betul-betul berkarya dan ingin kedepannya menciptakan pekerjaan, bukan hanya mindsetnya itu mencari pekerjaan. Gitu ya. Nah itu kemudian juga tidak lepas dari kepedulian satker yang ada, misalnya dari BPD. Ayo dana Karang Taruna enak. Sok senggeroan beri kemudahan. Itu yang untuk PMD. Kalau perannya BPD sebagai BPD juga berperan sebenarnya. Tapi kadang seperti itulah. Nah, kalau seperti itu kan dari kutip ya Mas. Oke, gimana? Jadi gini Mas, emang kompleks banget masalahnya dan ataupun hal-hal perlu diluruskan atau digamblaskan. Pertama, banyak pemerintah desa itu yang belum paham tentang Kemensos itu
memang tugas kami untuk mensosialisasikan. Yang kedua masih tumpang tindihnya lembaga-lembaga yang ada di desa. Contoh ini yang disampaikan Pak tadi kayak di contoh kecil di ini lah. Ketika itu sudah berjalan dan berdiri dengan alasan bahwa lembaga yang bisa melakukan usaha di desanya BUMDes, pada akhirnya mereka mau mengambil. Padahal 365 itu Karang itu dia lembaga sendiri yang bisa berdiri sendiri, kan gitu loh. Ini memang menjadi tugas yang berat bagi kami, ya bahwa bukan mindset atau peraturan itu bahwa Karang itu lembaga sendiri, BUMDes lembaga sendiri, Bank Sampah lembaga sendiri, PKK lembaga sendiri, kita masuk lembaga masyarakat desa, kan gitu loh. Termasuk lembaga. Jadi di situ kita harus berdiri sendiri, tetapi bisa sinergi gitu loh. Kalau BUMDes mau buat usaha monggo, bisa melibatkan teman-teman Karang sebagai stakeholdernya, ya sebagai pengelolanya. Monggo usahanya BUMDes bisa dikelola dengan nama BUMDes, stakeholdernya dari teman-teman pemuda. Pemuda bisa masuk dimanapun, bank sampah juga sama. Bank sampah itu ya sebagai edukasi, sebagai lingkungan sampah itu bisa dikatakan dengan pemuda, tapi memang di situ memang harus masuk sendiri. Karang Taruna juga lembaga sendiri. Jangan sampai teman-teman yang mengawali dengan dalil bahwa di desa itu yang bisa melakukan usahanya BUMDes karena badan usaha milik desa, mereka maunya diambil semua. Itu yang sering terjadi kebetulan di bawah, gitu ya. Jadi ini memang perlu PR kami juga. Iya, perlu singkat saja betul ya untuk. Nah, ini kan bentuk kesinergitasan yang saya ketahui di lapangan kan seperti itu ya, Pak Samsudin juga. Nah, ini untuk kita masih ada waktu singkat. Masih harus sebagai aktivis atau tokoh masyarakat mensikapi dengan adanya yang diketahui oleh publik banyak sekali tidak ada keharmonisan atau kesinergitasan sehingga tidak bisa menjalin sebuah kerjasama yang akan menciptakan pemberdayaan baik mulai UMKM, kemajuan desa hanya karena sesuatu hal. Kalau kepentingan itu dulu. Nah, bagaimana untuk Pak Ilham sendiri sebagai aktivis? Kalau sudah berbicara aktivis ini jam terbangnya kan juga sudah tinggi. Nah, langkah-langkah juga seperti apa bagaimana itu ke depan agar bisa berkolaborasi dengan Pak Samsudin sebagai ketua APSI dengan Mas Joko sebagai ketua Karang. Mungkin bisa memberikan saran motivasi atau pendapat kepada beliau-beliau. Ya, mungkin untuk menanggapi dari sahabat-sahabat yang sudah mengawal tadi itu begini. Pak Jokowi sudah ada, karenanya sudah ada badan hukum tersendiri. BUMDes sudah ada badan hukum tersendiri. Akan tetapi itu juga hanya baru sebagian yang bisa berjalan. Nah, dari sini mungkin kita bisa berkolaborasi, mungkin ada Karang Taruna atau BUMDes yang belum berjalan, sedangkan pos anggaran itu sebenarnya di masing-masing desa itu sudah ada. Dari situlah ayo kita kolaborasi antara penggiat desa, Karang Taruna, pemerintah desa bersinergi. Akan tetapi itu juga tidak lepas dari pemimpinnya. Terkadang kalau pemimpinnya itu sangat inovatif, itu pasti sangat membutuhkan peran pemuda. Mungkin pemimpinnya seperti apa? Pemimpin desa itu kalau kepala desanya atau masyarakatnya atau ketua Karang Tarunanya atau bagaimana? Ya bisa dibilang kepala desa. Bagaimana pemerintah desa itu kalau pengen maju desanya tetap harus menggandeng peran pemuda, itu sangat penting sekali. Nah, selama ini jenengan sebagai aktivis di tokoh masyarakat dari 200 sekian desa ini, apakah Anda menemukan hal-hal yang seperti tadi bentuk keharmonisan dan kesinergitasan itu masih sangat-sangat rawan untuk bisa memberdayakan masyarakat? Ya, kalau dari situ memang sangat masih banyak kekurangan keharmonisan dari pemerintah desa. Karena ya itu tadi
hanya membutuhkan peran pemuda itu pada waktu musiman Agustusan. Ya, mindset itulah yang harus kita rubah ke pemerintah desa. Sebenarnya kalau pemerintah desa itu berpikir kalau kita menghidupkan perekonomian desa melalui entah itu BUMDes, entah itu Karang Taruna, ketika itu besar nanti kembalinya adalah pada ada. Sebenarnya mindset itulah yang harus kita rubah hari ini. Jadi peran keberdayaan itu juga menghidupkan perekonomian di desa, juga menambah pendapatan asli desa, sehingga itu nanti bisa menjadi sebuah nilai tawar kita kepada pemerintah desa tersebut. Ya, dengan melalui peran pemuda kita coba untuk dari pemerintah desa kita dorong. Pokoknya anggaran sebenarnya sudah ada untuk peningkatan kapasitas di situ. Tinggal hari ini pemerintah desa kalau yang sudah maju ada data ya, salah satu desa di Indo itu salah satu pemimpinnya itu sangat visioner, selalu menggunakan peran pemuda untuk menghidupkan desanya. Itu kalau bisa diulas artinya contoh di desa setempat itu apa jadi kontribusinya ke desa setempat? Contoh Soto lah, desa Soto mungkin sudah hari ini sudah booming lah ngomong Soto, ngomong Soheder. Sebenarnya apa sih potensi Soto itu? Kalau ngomong Soheder, ngomong nggak ada. Tapi bagaimana seorang pemimpin itu membuat terobosan-terobosan baru dengan menggandeng semua pemuda, membuat inovasi melalui media, melalui media sosial, itu bisa membuat hal yang sulit diadakan menjadi ada, yang biasa menjadi luar biasa. Disitulah peran pemuda sebenarnya, dan juga peran seorang pemimpin yang visioner, yang pemikirannya masih lebar, tidak hanya membangun dan membangun, tapi membangun juga digali dengan membangun SDM masyarakatnya, pemudanya. Di percakapan obrolan kayak ini kan saya bisa menyimpulkan bahwasanya mari para pemuda jangan bermalas-malasan, mari kita membangun sebuah inovasi, sebuah karya yang bisa memberikan terobosan untuk kemajuan atau kemandirian sehingga menciptakan pemberdayaan yang sangat bisa menguntungkan secara keseluruhan.